Kenapa? Brand kenapa ada? Dia menjadi sebuah icon atau memiliki brand karena punya nama. Dulu caci maki presiden, mukulin bocil masuk penjara, kemudian digoreng sehingga dia masuk penjara seolah-olah berjuang. Sedangkan bolak-balik saya cari tahu perjuangan apa yang pernah dia lakukan. Saya nggak pernah nemu. Gerombolan ini perjuangan apa yang pernah dia lakukan sehingga masuk penjara, nggak pernah nemu. Apa perjuangannya untuk bangsa ini? Track recordnya apa? Sumbangsihnya apa? Kagak ada. Koar-koar doang. Ya, zaman sekarang gampang viral. Nah, kalau kalian sempat nyelamatin anjing yang habis ditabrak, kemudian video kalian kerekam, kemudian diviralkan, kalian jadi pahlawan hari ini. Jadi pahlawan hari ini. Dan itu jelas pahlawan, walaupun menyelamatkan seekor anjing. Tapi kalau memenggal 3 kepala anjing kemudian melemparkan ke pondok, kita pahlawan apaan itu? Udah sepi, nggak ada pembahasan, tiba-tiba ada isu pelemparan 3 kepala anjing ke pondok dia. Bagi budak, bagi orang yang tidak berakal, ketika diisukan itu dilemparkan oleh PKI, ini itu segala macam, langsung percaya. Seandainya ada pelaku di luar dari mereka, dari jauh-jauh hari sudah ketangkap pelakunya. Ya. Iya. Domba TJ manggut-manggut aja ya, si paling akal sehat. Betul. Domba itu nggak mesti musim dingin, nggak musim panas, Bang. Dia pakai jaket bulu. Kemudian domba itu rata-rata warnanya sama semua. Kalau putih, putih semua. Dia itu bergerombol. Itulah domba. Itu gampang sekali diadu-adu. Saudara. Nah, itu kalau udah bunyi saudara. Udah kayak pakai cemeti itu domba. Serbu ke sana, putihkan Monas, putihkan Monas. Nah, itu domba. Dan nggak akan jauh dari selangkangan. Bosnya. Namanya apa? Bandot. Itu domba. Perutnya buncit, domba. Ngunyah terus. Kerjanya ngunyah terus. Nanti ada pengembaranya. Mbak, Bib, besok demo ya. Nomor rekening cepat. Siap. Senang kerjasama dengan Anda. Nah itu bos domba. Ditelepon sama pengembala. Pengembala domba. Nah, pokoknya dari panggung sini, meh. Panggung sana, meh. Panggung situ, meh. Panggung sana, meh. Meh. Semua, meh. Meh, meh. Itu domba. Yang penting kenyang. Meh, meh. Meh. Iya juga sih, pemerintah sudah turun tangan atasi Zaitun. Kok cucu Nabi dikit-dikit demo? Ya, memang seperti itu. Mereka mau tuntut apa? Pemerintah sudah menangani. Kecuali dalam penanganan ini, ya, pemerintah misalnya kedapatan nih bahwa ada pelanggaran di Al Zaitun itu, tapi tidak memberikan sanksi apa-apa, baru demo. Ini baru ditangani. Sebelum mereka demo, ngapain demo? Tunggu dulu. Cuan menunggumu, kawan. Kemudian gobloknya lagi. Udah goblok seperti itu, nantang kita. Ente kapan turun demo? Kalau entenya bego, jangan ngajak-ngajak orang.
Gua nertawain kalian yang 7 juta umat nih, karena kebegokan kalian. Kenapa kalian pertanyakan? Kenapa nggak bego seperti kami TIJ? Ya nggak mungkin lah. Koar-koar doang, nggak turun ke jalan. Kalian nggak cukup pakai moncong, pakai corong lagi. Ngapain? Oh, TIJ anti terhadap perjuangan umat Islam. Perjuangan apa seperti itu? Apa yang diperjuangkan? Perjuangan itu tidak dilihat hasilnya, tapi yang dilihat tujuannya. Ya, betul, beda kelas. Yang dilihat bukan hasilnya, tapi tujuannya apa? Kita demo, tujuannya apa? Mendesak pemerintah agar menangani masalah yang terkait Al-Zaitun. Sementara sebelum kita demo, pemerintah sudah turun tangan. Lah, yang mau didemo apa? Kita nggak terima dengan Al-Zaitun. Ya udah, kalau kamu tidak percayakan kepada pemerintah, kamu datang geruduk itu Al-Zaitun. Itu baru masuk. Tapi kalau menuntut pemerintah untuk menyeret ini, menyeret itu, sementara pemerintah sudah turun tangan. Kan nggak mungkin pemerintah turun tangan langsung menembaki satu-satu. Kan nggak seperti itu. Ada aturan mainnya. Itulah bahlulnya, saya bilang. Kita ini, umat muslim, kebanyakan sekarang, yang nggak mau berpikir dengan akal sehat, ya gampang sekali dia obok-obok oleh orang. Orang nyari cuan di situ. Kita cukup diiming-imingi dengan fahala, dengan ini, dengan itu. Dia cari cuan di situ. Kalau seandainya kita sebagai pejuang muslim, ya sama-sama. Contoh begini, si Bahar mendeklarasikan dirinya sebagai jenderal umat Islam. Maksudnya umat Islam yang pro ke Petamburan lah. Ya kan? Nah, kemudian ketika orang yang diklaim sebagai umat Islam ini ketika dikomandoi untuk turun ke lapangan, dia bukan nyuruh orang untuk nyari uang ke dia, untuk dia, bukan. Dan dia bukan memperkaya diri. Karena posisinya sedang berjuang. Dia jual hartanya untuk kepentingan perjuangan. Bukan datangi tempat-tempat hiburan minta duit dengan ancaman kalau nggak ngasih duit nanti akan kita sweeping, akan kita razia, akan kita putihkan. Itu aja kok nggak bisa mikir kalian. Kalau nggak ada sumber uang, nggak mungkin mereka bisa hidup seperti itu. Pondoknya gratis, ya kan? Ya, ceramahnya gratis, ya kan? Iya. Pekerjaannya nggak ada. Kalau dulu adalah jual minyak wangi, sekarang kan nggak ada. Dapat duitnya dari mana? Ya dari sponsor dong. Sponsor dari orang-orang yang melihat dia itu ulama beneran, kadang-kadang ngasih mobil satu atau apa misalnya, ya kan? Yang paling pasti, yang paling sahih walala, tidak terbantahkan dari tempat-tempat maksiat, karena mereka adalah preman-preman. Cuman budaknya nggak paham, nggak tahu itu. Dipikir sama budaknya, oh beneran nih. Cuman budak VVIP yang tahu. Kalau budak ikut-ikutan nggak tahu. Yang penting ramein. Dia terhutang, dia nggak sempat kerja, nggak sempat ngasih makan anak istrinya. Dia nggak tahu. Ya, karena dia orang ekor. Sementara calonya sendiri, calo demo, si Bahar misalnya, itu dia dapat pecuan. Nggak paham? Paham lah. Kalau kalian pernah di lapangan tentu paham. Contoh begini, kalau mereka pejuang nih, nunggu kasih tahu nih, perbandingan ya. Mereka klaim TJ apa? Komunis, PKI. Mereka klaim TJ apa? Pembenci ulama, pembenci habaib. Mereka klaim TJ apa? Orang yang tersesat, orang yang mengganggu perjuangan. Kalau seandainya mereka pejuang, TJ bisa diselamatkan nggak? TJ bisa ngomong koar-koar bebas seperti ini nggak? Nggak bisa. Kalau seandainya mereka pejuang. Kalau mereka beneran mengklaim saya seperti itu tadi.
Islamofobia lah, apa ini itu segala macam. Kenapa ada pembiaran? Karena memang nggak ada uang kalau mereka demo TIJ, nggak ada uang masuk, nggak ada kepentingan, ya pura-pura nggak dengar, tapi keblinger di belakang layar, bingung sendiri. Kalau memang ingin berjuang, ada orang yang menghalangi perjuangan, seharusnya dipersekusi, didatangi, digeruduk kan. Cuman karena nggak ada uang masuk, ngapain? Makanya lahirlah bahasa nggak level, siapa dia, nggak penting, karena nggak ada sponsornya. Dan juga takut pasti. Ini perang entah kapan. Yang perang di Papua kagak ada mereka ngirim laskar. Padahal si Rizik udah pernah ngomong di Aceh di atas podium. Nanti kalau ada di antara saudara kita yang minta merdeka, yang merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan kirim laskar kita. Itu mati, makanya nggak berani. Makanya nggak usah sok-sokan pejuang perang ini itu. Kalau ada yang merongrong kedaulatan negara kita, kita akan datang, kita akan rebut kembali. Mana? Mana? Apa nih? Anda bijak bang, tapi hanya di bibir saja. Kita pandang juga kebaikan orang lain. Jangan kita celah terus menerus orang lain. Sebagainya Anda membenci seseorang sampai tiada celah kebaikannya. Oke, tolong tunjukkan kepada saya kebaikan dari si Bahar yang sedang saya omongin ini apa? Atau Rizik, coba. Kebaikannya apa? Tolong tuliskan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kebaikan dari si Bahar apa? Satu aja. Biar saya memberikan apresiasi untuk kebaikan itu. Kalau memang itu masuk ke pikiran saya, benar seperti yang saya ketahui, tolong tuliskan. Kebaikan si Bahar apa? Saya tunggu. Biar saya langsung sekarang memberikan apresiasi dan penghargaan. Sesuai dengan harapan dan keinginan Anda. Satu aja, kebaikan si Bahar. Sehingga kita layak menyebutkan dia sebagai pejuang, sebagai ulama, sebagai cucu Nabi, atau apa keinginan Anda? Tolong, saya tunggu ya. Satu aja, boleh mikir, boleh googling. Satu aja. Atau kalau nggak ada satu, setengah aja boleh, setengah aja. Kebaikan si Bahar. Budak semua, tolong, satu aja, atau setengah aja, kebaikan dan kebenaran yang dibawakan oleh si Bahar. Rizky pernah membantu korban Aceh bang. Hampir semua orang waktu itu membantu korban tsunami Aceh. Bukan cuman LSM dalam negeri, bukan cuman FPI, LSM, mahasiswa, bahkan tentara asing datang ke Aceh waktu itu. Bukan cuman FPI. Kalau pingin kita berterima kasih kepada FPI waktu membantu evakuasi jenazah tsunami Aceh, terima kasih ya. Dan kita juga turun, cuman nggak ada kamera kemana-mana. Nah, mana tadi? Nah, kan lu berkelit di mana? Berkelit itu menolak kebenaran. Saya mengakui FPI ikut waktu ngangkat korban tsunami. Kan bukan cuma FPI gua bilang. Kalau kalian nggak percaya, cek aja. Berapa banyak NGO yang turun, berapa banyak mahasiswa, berapa banyak paguyuban seluruh Indonesia datang ke Aceh waktu itu. Ada yang ngutip jenazah, ada juga yang ngutip emas, perhiasan di tubuh korban, sampai tangannya, jarinya dipotong, diambil itu. Apa itu harus saya bahas? Pencurian besar-besaran, kendaraan korban tsunami, perhiasan korban tsunami.
Yang ditarik di lehernya, yang ditarik di jarinya, nggak bisa ditarik karena udah bengkak, dipotong jarinya, diambil perhiasannya. Anak-anak Aceh tahu itu. Ada lagi? Komen dong. Tadi mana? Mana kebaikan si Bahar? Satu aja atau setengah aja? Mana? FPI ngungkit tentang tsunami Aceh mulu, aneh dah. Ya memang seperti itu mereka. Doakan balak, balak datang, pasang baliho, pasang nama Imam Bongsor, habis itu dijadikan sebagai alat politik untuk menarik orang supaya gabung ke mereka, menunjukkan kebaikan. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan, ditolak oleh mereka. Ini bantuan dari kafir, bantuan dari komunis, bantuan dari ini, bantuan dari itu, supaya yang kelihatan mereka yang bantu. Iya, TNI, Polri, waktu itu kan lagi konflik di Aceh. Coba saya kontrak dengan NGO Belanda sama Jerman, 2 NGO waktu itu. Pertama, masa tanggap darurat untuk keperluan sehari-hari masyarakat waktu itu. Ya, sandang, pakaian, bahkan papan, sampai pembangunan rumah pertama sekali kita yang bangun waktu itu kerjasama dengan Terre de Zoom Belanda. Cuman nggak ada kamera begini, muka TJ nih lagi bantu, saya lagi ngangkat jenazah, nggak ada. Kenapa? Yang kita lihat waktu itu adalah ketika masyarakat butuh bantuan. Dan kita memberikan, kita apalagi nih, kita sebagai masyarakat Aceh, warga Aceh. Ketika kalian bilang, kami datang dari Jakarta bantu masyarakat Aceh, seolah-olah kami di Aceh, hongkang-hongkangan di sini. Udahlah. Nanti kalau tsunami di Petamburan, TIJ yang datang bantu. Yang namanya juga makhluk Allah, makhluk sosial kita. Saling bantu-membantu. Ya. Kalau terjadi gempa nanti di Petamburan, biar TJ yang turun bantu ganti. Ngangkat jenazah Bung Rizik yang sudah terhimpit di bawah reruntuhan beton. Gitu. Itu aja kok repot. Komen lagi. Mana tadi yang saya tanya, apa yang membuat saya harus mengakui manfaatnya si Bahar? Mana kebaikan, kebenaran yang dia lakukan? Mana setengah aja, nggak usah satu. Satu aja kebaikan dia, kebenaran yang dia lakukan. Biar saya tidak memungkirinya. Mana? Tadi ngegas. Giliran ditanya kagak ada. Mana? Sebutkan satu aja atau setengah aja manfaat daripada si Bahar di negeri ini. Ataupun prestasi yang pernah dia lakukan. Ada Maulana Lubis nih. Bahar itu pejuang bang, kata Somad ganteng. Kalau abang minta bukti, coba kita tanya ke Bang Somad. Bang Somad lagi sibuk sekarang. Nggak sempat. Mana? Lama sekali budak. Lagi googling kau ya? Lihat prestasi si Bahar. Sehingga dia layak disebut sebagai jenderal umat Islam. Layak disebut sebagai ulama besar. Bahkan layak disebut sebagai cucu Nabi. Mana buktinya? Mana bukti?
layak disebut pejuang, layak disebut sebagai orang perang. Pernah perang di mana si Bahar? Jenderal umat Islam. Itu pelatihan jadi jenderal umat Islam di mana? Oh, pernah ikut perang. Perang di mana? Oh, beliau mantan mujahid. Mujahid di mana? Suriah, Irak, Afghanistan, Libya. Di mana? Palestina. Di mana? Sedangkan ceramah di Papua aja ngoyo, sampai fotonya harus diedit dulu. Dalam mimpi. Kemudian kemarin apa? I'm fighter. Pernah ikut ring di mana, Har? I'm fighter. Oh, pejuang maksudnya. Berjuang di mana sih? TJ hoax. Kalau jenderal 4 bintang, Bang, Bahar kan Bahar kan bintang 9. Oh iya, dia bintang 9. Dapatnya dari mana? Beli di pasar. Hah? Kan? Gue tanyain apa prestasi si Bahar, kagak ada yang jawab. Belum lagi gua bahas bahasa Inggrisnya ya. Bukan gua pinter bahasa Inggris, gua nggak bisa, cuman nggak sok-sokan. Kalau gua nggak bisa bahasa Inggris, gua ngomong aja bahasa Indonesia. Ngerti? Kalau nggak ngerti, cari terjemahan. Mau jawab tapi belum nemu, Bang. Oh, cari. Budak yang tadi mana? Kenapa menghilang? Coba nih kalian nih pengikut si Bahar, manfaat si Bahar apa sih? Prestasi dia apa sih? Mukulin bocil. Mana? Punya bibir merah, ngondek, ceramah 30 tempat, ceramah 12 tempat dalam satu malam, berarti satu tempat 1 jam. Nah, itu halu. Apa nih? Mantap Bang TJ, memang pejuang, receh, ngonten, budak, buzzer RP. Gua bukan buzzer RP, Bang. Gua buzzer gratis, malah gua keluarin duit lagi. Untuk jadi buzzer. Sedangkan HRS pejuang evakuasi korban tsunami. Bukan cuman HRS, bukan cuman FPI. Yang paling kentara sekali ngonten ya FPI. Dulu ada TNI, ada Polri, ada masyarakat Aceh yang tidak tergabung dengan FPI, ada mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, ada berbagai macam LSM, baik se-Sumatera maupun di luar Sumatera. Ada tentara asing, kita nggak lupa itu. Ada tentara asing. Cuman yang paling sering begini selfie, ya FPI. Ya. Iya, ada dari Cina lagi.
Ada relawan dari Tiongkok juga. Kita di lapangan waktu itu walaupun kita bukan orang lapangan. Ya. Coba. Coba prestasi si Bahar gua tanya dulu. Mereka kan tukang selfie. Mana-mana tukang selfie. Nanti di-up. Oh, saya begini, saya begitu. Sampai fotonya nggak kebakar pun dibesar-besarkan sama mereka. Masya Allah, karomah Habib Rizik. Fotonya nggak kebakar. Gua udah bandingkan, gua bakar sampah di tempat gua, Pampers nggak kebakar juga, apakah bisa dikatakan karomah? Itu Pampers anak-anak. Gua bakar sampah itu, kagak kebakar Pampers. Tapi kalau kalian tanya sama TJ, apa manfaat si Bahar? Ada nggak? Ada. Apa manfaatnya? Bahan konten gua. Kalau si Rizik jelas prestasinya ya ikhwan, yakni umroh terlama se-Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, saya kira itu cukup jelas ya ikhwan. Nah, itu. Bung Lubis tuh, gue baca dulu ya dengan logat yang asli ya. Mana nih Bung Lubis? Kalau si Rizik jelas prestasinya ya ikhwan. yakni umroh terlama se-Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, saya kira itu cukup jelas ya ikhwan. Bung Lubis. Apa ini? Prestasi Qaubal apa? Nah, kalau kalian nanya prestasi si Iqbal, search aja. Tahun 2024. Ketik nama Muhammad Iqbal. Siapa itu? Ketik di situ. Ya. Kalau belum nemu nanti komen lagi di sini. Lihat prestasi si Iqbal itu. Bukan saya, si Iqbal yang itu. Ya. Ya. Nah, kemudian walaupun dia bukan orang perang, pernah perang di mana saja? Enggak pernah, saudara. Coba cek di Google, ada banyak tuh prestasi si Iqbal itu. Pokoknya yang namanya Iqbal itu keluar nanti di situ. Pernah jadi delegasi bidang perkentosan, pernah menjadi delegasi bidang perselangkangan, misal. Nah, itu prestasi si Iqbal. Ya, coba cek di Google, masih ada tuh. Nah. Prestasi si Iqbal kalian nggak tahu. Coba. Tukang hina Habib belum, itu belum. Itu akan jadi prestasi suatu saat nanti. Tukang hina Habib Dongo ini, Habib Dobol ini, odong-odong ini. Nanti tukang bongkar kedok si Bahar, kedok si Rizik. Nanti itu belum sekarang. Ini masih dalam proses. Belum bisa dijadikan sebuah prestasi karena belum sukses. Kalau udah sukses baru bisa dikatakan prestasi. Telah membongkar kedok Habiban di Indonesia, telah membongkar kedok perkentosan yang berkedok agama misalnya. Itu nanti, belum sekarang, belum masuk. Ya, belum. Nanti. Sebagai pelopor masalah pernasaban
orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi di Indonesia, gitu nanti. Pelopor, ya. Apa? Ngoain nanti, sekarang aja. Lah, kalau prestasi, selama belum ada prestasi itu, nggak bisa sekarang. Sedangkan prestasi saya yang pernah saya lakukan, ada dari dulu, sampai sekarang masih ada. Cuman, untuk masalah perhabiban ini, belum berhasil. Kalau belum berhasil, tidak bisa dikatakan itu prestasi. Kalau sudah berhasil, baru prestasi. Kalau di bidang perodong-odongan. Gimana sih, Dak? Bukan mukulin bocil, bukan nusuk sopir. Gara-gara selingkuh sama bini saya, kemudian saya tusuk itu sopir. Kalau memang ada orang selingkuh dengan bini saya, mungkin otong saya lemah. Ceraikanlah dia. Ceraikan aja dia. Apalagi itu kawan kita sendiri. Yang pernah kita ngambang berlima, mendayung berlima. Saudara, bicara tentang prestasi itu enggak cukup dengan klaim sepihak ya. Jangan. Ya ikhwannya. Bung Lubis. Saudara, bicara tentang prestasi itu enggak cukup dengan klaim sepihak ya ikhwan. Harus ada bukti, fakta, bukan omongan kosong di siang bolong, saudara. Misal umroh 3 tahun, ada buktinya ya ikhwan. Gitu. Itu ada buktinya. 3 tahun. Ya. 3 kali puasa, 6 kali lebaran. Abang tak pulang-pulang dijamu Raja Salman. Katanya. Tapi overstay, saudara. Aduh. Salam dari Sidoarjo. Salam buat rekan-rekan Sidoarjo semuanya. Diundang Raja Salman, kenal pun kagak, saudara. Kalau ada, foto begini, kagak cukup 1, saudara. Itu kagak cukup. Sampai 5 pos. Apa nih? Ayo Bal, kita main gila sekarang. Gua gila itu bukan main-main, Bang. Memang dari keturunan gua udah gila seperti ini. Nggak peduli mau siapapun. Gila kalau dibawa main. Aldo tuh udah mulai gila tuh, ntar lagi jadi wali. Wali Majnun. Oke, teman-teman, saya izin pamit dulu, sudah 1 jam lebih ya. Dari tadi saya nunggu prestasi si Bahar, belum ada. Budak yang tadi komplain statement saya belum ada yang bisa nulis di sini. Lihat chat, Bang. Oke? Aduh, Petamburan nelpon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya ikhwan. Ahlan ahlan wa marhaban. Insyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Wa kaifa halukum, Bib? Alhamdulillah. Bekhair, ana bekhair. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Suara kecil. Sukro, suara sukro. Oh, suaranya kecil, Bang. Iya. Insyaallah. Nah, sekarang setelah seperti ini gimana ya, ikhwan? Alhamdulillah lumayan. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah, insyaallah sebuah kehormatan insyaallah. Alhamdulillah. Jadi begitu, saudara. Tafadhol. Bicara tentang prestasi, ya ikhwan, itu nggak bisa klaim sepihak, saudara. Cuma omong kosong di siang bolong, saudara. Ngaku-ngaku, saya pernah begini, saya pernah begitu, saya berjuang di sini, saya berjuang di sana, saya begini, saya begitu. Ahsan. Unyil. Ya, fadhal. Itu namanya ngaku-ngaku, saudara. Yang namanya prestasi itu tidak harus diomongkan, saudara, tapi orang lain yang mengakui, saudara. Misal ada orang berangkat umroh, saudara, dan nggak main-main, saudara. Umrohnya 3 tahun ya ikhwan. Sebelumnya nggak ada seperti itu. Ada orang berangkat umroh sekian minggu pulang, ada orang berangkat umroh sekian minggu pulang. Ini bukan cuma sekian minggu, sekian bulan, bertahun-tahun. Dan dia nggak ngomong, saya sudah umroh 3 tahun. Enggak ya ikhwan, tapi orang lain yang bilang, itu umroh terlama se-Indonesia. Prestasinya apa? Umroh selama 3 tahun. Bukan dia yang ngakuin, tapi orang lain yang ngakuin, saudara. Jadi kira-kira jelas tidak? Jelas, Bib. Paham tidak? Paham, Bib, paham. Alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Karena nanti dengan tes DNA yang palsu akan ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, ya ikhwan? Afwan, Bib. Ana mau tanya, Bib. Antum kalau ngomong sama istri seperti orasi begini juga? Oh, enggak. Terus bagaimana? Ini teleponan aja Ya. kayak orasi, Bib. Ana itu karena semangat juang. Masya Allah. Karena semangat juang, ya ikhwan. Kalau lagi berak, intonasinya begini juga. Kalau lagi berak itu lebih fokus ke ekspresi, bukan ke orasi. Oh iya, ahsan. Ekspresinya itu gini ya ikhwan. Mungkin antum pernah lihat video orang yang ketika menyebut nama TIJ, nah itu muka saya kayak berak kayak gitu. Oh, kalau lagi berak. Iya. Ekspresi karena begitu menghayati. Ana paham, Gitu. Ana paham. TIJ. Kalau ngomong sama anak-anak gimana? Itu biasa, normal. Tapi kalau udah berbicara hukum, ya ikhwan, berbicara perjuangan, apalagi itu semangat. Bahkan perlu antum ketahui, misal kalau anak mau turun aksi, bukan cuma sekedar udah siap berjuang, tapi anak istri anak itu anak tinggalkan surat wasiat. Anak tinggalkan surat wasiat. Anak pamit dengan anak punya anak dan istri. Anak katakan, jika saya tidak pulang, maka kalian harus ikhlas. Anak tunggu kalian di pintu surga. Ya Allah. Demi perjuangan. Kalau misalnya antum nanya sapu ke anak-anak misalnya, sapu taruh di mana, Nak? Pakai ekspresi begini juga? Oh enggak. Kalau ekspresi kayak gini tuh sebenarnya karena depan kamera. Oh. Kalau di belakang santai. Baik. Ini teleponan kita berasa kayak orasi, Bib. Ana juga jadi pangling. Oh, itu karena bukan dengan orang rumah. Kalau dengan orang rumah biasa. Apalagi dengan istri dengan harem gitu kan. Biasa, lemah lembut. Kalau ngechat gimana? Kalau Tapi lagi chattingan gitu? Yang ngumpet-ngumpet kadang di kamar mandi, kadang minta pose menantang. Oh. Bangsat. ini Antum keserupan, Bib. Antum keserupan, Ana lagi menjiwai. Menirukan parodi Minang Kocak. Tenang. Ya sudah ya, Bib ya. Ana ini multi talenta. Ya, kawan. Iya, multi talenta ya. Ya khair, fadhal dilanjut ya, kawan. Ana juga mau ada ini. Insyaallah.
Tamam, tamam. Ana Ajib, ajib. mau nonton live-nya Tiang Ije. Ajib, ajib, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya ikhwan. Udah ya, udah teman-teman. Ana pamit ya, Ana pamit. Beliau langsung menelpon saya. Oke, teman-teman dan sahabatku semuanya, kalau saya lanjutkan ini bakal pecah. Biarkan saudara-saudara kita yang lagi panas ngademin diri dulu. Kalau saya gas lagi nanti takut gosong ya. Kita juga harus bisa memanusiakan, walaupun manusia yang merasa dirinya dewa ya, kita manusiakan aja lah. Walaupun gaya-gaya mereka tidak mencerminkan sebagai manusia, tetapi mencerminkan iblis. Ajib. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.